minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah, Maha Mulia Allah. Keselamatan atas para rasul dan keselamatan atas kita semua. Pada kesempatan yang ketiga ini, saya akan kembali melanjutkan tentang perjalanan mimpi saya. Yang kemarin cerita saya telah sampai kepada tentang mimpi pembelahan dada saya. Sebagai penegasan kembali atas apa yang saya ceritakan ini, bahwa semua yang saya ceritakan ini saya lakukan dengan cara memubahalah diri atau menyumpah diri dengan Al-Quran yang di atas kepala. Untuk sumpah diri atau mubahalah diri tersebut bisa disaksikan pada video yang pertama. Karena saya tidak mau dan tidak ingin terjadi kesalahpahaman, terjadi salah penafsiran, atau bahkan saya juga tidak ingin menjadi orang yang mengada-adakan sesuatu. Daripada saya membawa atau mengada-adakan suatu cerita, mengada-adakan sebuah mimpi, lebih baik saya dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak sekarang. Itulah sumpah saya yang disaksikan oleh semua orang yang menonton saya di medsos ini. Baiklah, kita mulai. Tidak berselang lama setelah saya mimpi dibelah tersebut, saya seperti orang yang mempunyai dua kepribadian, yang mana dua kepribadian itu saling bertolak belakang dan terjadi peperangan di dalam diri saya. Di satu sisi saya ingin hidup seperti saya apa adanya, tetapi di sisi diri yang lain, saya seperti orang yang asing buat saya. Dua sisi itu siang malam, dari hari ke hari terus berbenturan, yang menyebabkan saya susah tidur, menyebabkan tidak selera makan, tidak selera dalam segala hal. Akhirnya saya jatuh sakit. Sedikit demi sedikit kondisi tubuh saya, kondisi kesehatan saya terus menurun. Sementara beban pikiran, beban perasaan, beban hati terus bertambah. Yang akhirnya menyebabkan saya dibawa ke rumah sakit oleh orang tua dan saudara-saudara saya. Setelah menjalani observasi di rumah sakit, di ruang IGD, akhirnya diputuskan bahwa saya harus menginap, menjalani rawat inap. Dirawat saya di rumah sakit dalam kondisi yang seperti itu memerlukan waktu kurang lebih 2 minggu. Tetapi selama 2 minggu tersebut, kondisi saya bukannya membaik, tapi justru semakin turun. Panas yang menerpa tubuh saya, menerpa mata saya, sampai akhirnya membuat saya tidak bisa membuka mata. Karena terlalu sangat panas yang saya rasakan. Dan panas itu selama 2 minggu tersebut tidak pernah berhenti, siang ataupun malam. Benar-benar seperti batang tubuh yang terbakar. Sampai bola mata saja seperti terbakar. Sampai di ujung minggu kedua, sampailah saya pada titik di mana kesadaran saya mulai menghilang. Dan kejadian ini berawal dari kesadaran saya mulai menghilang tersebut. Di mana waktu itu terjadinya antara tidur dan bangun. Atau bisa dikatakan, di saat saya mulai hilang kesadaran karena sakit,
Disitulah muncul penglihatan saya yang menyangkut diri saya. Yang mana pada saat itu terjadi pada jam 2 siang hari. Saya hanyut di dalam rasa sakit yang luar biasa yang menyebabkan kesadaran saya hampir hilang. Di saat itu juga saya melihat dan didatangi oleh 41 orang yang datang ke kamar tempat saya menginap. Empat puluh satu orang itu ketika masuk mereka mengucapkan salam, Assalamualaikum, secara serempak. Kemudian menjabat tangan saya sambil memperkenalkan diri mereka masing-masing. Di antara 41 orang yang datang dan memperkenalkan diri tersebut, ada satu orang yang tidak mau menyebutkan namanya. Dia hanya mengajak saya bersalaman. Semuanya memperkenalkan diri mereka dengan sebutan nama nabi-nabi. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa mereka ini adalah para nabi-nabi Allah. Setelah memperkenalkan diri, mereka kemudian berbaris membuat saf, barisan. Hanya satu saf saja, berbaris berjejer dalam satu saf. Setelah barisan mereka rapi, kemudian mereka mengangkat takbir. Selesai takbir pertama, mengangkat lagi takbir kedua. Selesai takbir kedua, mengangkat lagi takbir ketiga. Selesai takbir ketiga, mereka mengangkat tangan lagi untuk melaksanakan takbir keempat. Kemudian salam. Yang saya pahami saat itu, mereka melaksanakan sholat jenazah kepada saya, atau sholat mayit kepada saya. Dalam pikiran saya, apakah saya sudah mati? Kok mereka datang sholat jenazah terhadap saya? Tetapi ada satu hal yang menarik. Dari yang mereka baca, dari 4 kali takbir tersebut, bacaan takbir pertama sama dengan bacaan salat mayit. Bacaan di takbir kedua sama dengan bacaan di salat mayit. Bacaan takbir ketiga sama dengan bacaan di salat mayit. Tetapi di takbir keempat, di sini yang agak berbeda. Karena di takbir keempat, mereka mengganti kalimat bacaannya dengan bacaan, Ya Allah, sembuhkanlah saudara kami. Ya Allah, sembuhkanlah saudara kami. Ya Allah, sembuhkanlah saudara kami. 3 kali mereka mengucapkan kalimat yang seperti itu. Setelah itu, mereka bersama-sama mengucapkan salam. Selesai mereka mengucapkan salam, orang yang tadi yang tidak mau menyebutkan namanya ketika bersalaman dengan saya, tiba-tiba bajunya yang putih bersih dan bersorban putih berubah warna seketika menjadi hitam. Kemudian orang-orang yang berjumlah 40 orang, ini 40 karena yang datang tadi 41. Nah, orang yang 40 tersebut beramai-ramai memukul orang yang berubah warna bajunya menjadi hitam tersebut sambil mengatakan, ini setannya, ini setannya, ini setannya. Sampai orang berbaju hitam dan bertutup kepala hitam tersebut mati. Dan secara serempak kemudian
Orang yang 40 tersebut berkata kepada saya, "Wahai saudara kami, insya Allah engkau sembuh." Setelah itu mereka pamit pergi. Saya pun tidak tahu apa dan bagaimana selanjutnya. Karena tertidurnya saya dari jam 2. Ini saya tahu jam 2 dari saudara-saudara yang menunggu saya dan orang tua. Tertidurnya saya jam 2 dan terbangun besok siangnya itu sekitar jam 10 pagi. Dari jam 2 siang kemudian terbangun pada hari berikutnya jam 10 pagi. Dan alhamdulillahnya lagi, kondisi saya sudah kembali normal. Tidak ada rasa panas lagi, tidak ada rasa demam lagi. Bahkan ketika terbangun, saya minta dibuatkan teh manis. Karena sudah berhari-hari tidak makan, hanya mengandalkan infus. Orang tua bertanya kepada saya, mau makan apa? Dan makanan yang membuat saya berselera pada saat itu adalah makanan yang belum pernah saya makan sebelumnya. Saya ingin sekali memakan roti gandum. Akhirnya dicarilah oleh saudara saya roti gandum tersebut. Dan sejak saat itu sampai sekarang, setiap saya sakit, atau setiap kondisi batang tubuh saya turun, saya selalu mencari makanan tersebut, yang akhirnya menjadi kebiasaan. Padahal yang namanya roti gandum seperti itu, seumur-umur ketika saya belum sakit tidak pernah saya makan. Dan rasanya pun saya tidak tahu. Apa yang saya alami itu kemudian saya ceritakan dan saya tanyakan kepada orang tua dan saudara-saudara saya yang ada di tempat itu. Saya tanyakan kepada mereka, apakah benar ketika saya tertidur, saya didatangi oleh 41 orang yang menjenguk saya. Apakah benar 41 orang tersebut menyolatkan saya di tempat ini? Orang tua dan saudara-saudara saya mengatakan tidak ada. Engkau bermimpi. Akhirnya saya ceritakanlah kejadian itu kepada mereka. Satu-satunya jawaban yang saya terima dari orang tua, berarti engkau sembuh. Hanya itu saja. Selebihnya tetap kembali menjadi rahasia buat saya. Itulah mimpi saya ketika saya selesai dibelah, kemudian mengalami kepribadian ganda, yang mana di satu sisi kepribadian asli saya, di sisi lain kepribadian yang lain yang ingin memperbaiki kepribadian asli saya tersebut. Yang dalam prosesnya kepribadian yang asli saya tersebut melakukan perlawanan terhadap kepribadian yang muncul belakangan. Masih ada lagi mimpi-mimpi saya yang belum saya ceritakan, yang nanti akan saya ceritakan pada video berikutnya. Menunggu hati saya tenang dulu, pikiran saya lapang dulu, biar tidak terbawa kepada sesuatu yang membawa mudarat kepada diri saya dan kepada yang mendengarkan. Akhir kata, Maha suci Allah, keselamatan atas seluruh Rasul, keselamatan untuk umat manusia seluruhnya. Assalamualaikum.